Selamat pagi anak ibu semua. Pagi Bu. Selamat pagi. Pagi Bu. Iya, harus semangat. Tapi kami masih harus semangat. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah bagusnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Apa kabar kalian semua? Baik Bu. Iya, bagaimana dengan kehadiran anak ibu semua? Adakah yang absen? Ada. Siapa sekretarisnya nak? Siapa yang absen Din? Bastian sama? Ada 2 orang. Apa kabar mereka? Alfa izin? Alfa, yaudah nanti kita berikan kepada mereka hadiah. Oke, nah di sini ibu menjelaskan pengertian atau penggunaan daripada komputasional. Nah sekarang ini implementasi komputasional dan literasi digital. Nah pertama-tama sekali apa itu komputasional? Di sini bisa kamu lihat di papan tulis, komputasional itu adalah pendekatan berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis. Artinya anak ibu semua diajak untuk lebih berpikir kritis. Tidak mesti mengandalkan laptop, internet, digital semua, tetapi kamu hanya mengandalkan pikiranmu bagaimana kamu untuk menyelesaikan sebuah masalah. Itu ya yang dikatakan komputasional. Terus yang kedua itu melibatkan dekomposisi, pola abstraksi dan algoritma. Nanti saya jelaskan apa itu dekomposisi, pola abstraksi dan algoritma. Kemudian yang terakhir yaitu digunakan dalam kehidupan teknologi sehari-hari. Oke. Nah, kemudian selanjutnya apa saja itu komponen berpikir komputasional? Yang pertama tadi yaitu dekomposisi. Kamu lihat dalam membaca di situ, apa itu dekomposisi? Yaitu memecah masalah besar menjadi bagian kecil. Jangan pula masalah yang besar makin dibesarkan, tetapi masalah besar itu juga menjadi bagian kecil ya. Kemudian pengenalan pola, yaitu menemukan pola dari data atau aktivitas. Biasanya kalau orang sudah pintar matematika orang akan mencari pola. Kalau dihubungkan ke matematikanya yaitu pola bilangan. Terus yang ketiga yaitu abstraksi, yaitu fokus pada hal penting dan mengabaikan yang tidak relevan. Dan yang terakhir adalah algoritma. Apa itu algoritma? Yaitu langkah-langkah penyelesaian yang menurut. Kalau kamu sekarang pelajaran TIK sudah ada pelajaran algoritma ya. Cara-cara membuat teh manis, nasi goreng, apalagi membuat jus jeruk, kan ada langkah-langkahnya kan. Itulah yang dikatakan di dalam algoritma. Oke. Kemudian setelah komponennya, masuk kita ke contoh implementasi di kelas. Apa aja contoh implementasi di kelas? Itu lihat, siswa membuat langkah-langkah prosedur mencuci tangan. Adakah di sini disabuni dulu baru kena air? Ada. Biasanya kan kena air dulu baru. Nah itu dia. Kemudian mengurutkan kegiatan harian sehari-hari, mengelompokkan data berdasarkan pola tertentu, membuat diagram alur penyelesaian masalah matematika. Membuat diagram alur penyelesaian masalah. Ya kan, dibuat alurnya supaya suatu masalah itu bisa selesai. Gitu ya. Oke. Kemampuan memahami, menggunakan dan memanfaatkan teknologi digital secara bijak. Jadi jangan dipergunakan digital itu untuk hal-hal tipu-tipuan, tetapi memang harus bijak kamu menggunakannya. Kemudian terkait keamanan digital, etika digital dan pencarian informasi. Etika digital juga harus ada, tidak suka-suka ya. Kemudian yang terakhir yaitu merupakan bagian penting dari kompetensi era digital. Yang mana yang dikatakan di situ komponen literasi digital, yaitu akses informasi digital, evaluasi sumber informasi, etika dan jejak digital, keamanan digital yaitu digunakan password dan privasi, kemudian kolaborasi dan komunikasi digital. Oke. Bagaimana implementasi literasi digital di kelas? Nah, di sini tugas kalian, siswa mencari informasi dari sumber terpercaya.
siswa menggunakan perangkat digital untuk belajar. Kemudian mengajarkan etika berkomunikasi di platform digital. Dan yang terakhir adalah siswa mengenali dasar keamanan digital. Nah, di sini nak, Ibu mau membuat suatu lembar kerja. Ibu mau melihat bagaimana cara kuliah, menyusun langkah dan pola. Tetapi di sini Ibu buat suatu tugas, yaitu bagaimana untuk memecahkan kode rahasia. Jadi kamu lihat dulu, saya bagi, kamu lihat dulu biar saya terangkan nanti gimana cara kerjanya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan yang terakhir kelompok 4. Sini kamu nak. Siapa nanti yang bisa kelompok sini, dibawa ke depan hasilnya, oke? Ibu. Ayo kelompok lain, benar ini? Yang nomor 1 katanya di kelompok 1 itu kata sandinya desa padat. Benar? Benar. Oke, kelompok 2. Ini ya. Bagaimana nak? Sapi rasa mana? Benar? Benar. Coba kelompok 3. Bintang huruf B. Iya. Gimana, udah bisa ya? Benar ya? Nah, begitulah salah satu lembar kerja siswa ini yang saya buat untuk kalian, yaitu pecahkan kata tulisan sandi.
kalian paham apa kegunaan tadi? Itu tadi memecahkan masalah, pakai pikiran yang kritis ya. Sebetulnya soal ini masih gampang, nanti kita kasih soal yang lebih menantang lagi. Paham nggak? Oke, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih.